Oke, halo, malam semuanya, malam temen-temen besti-besti cuan nih. Ya, malam ini kita bakal ngobrolin sama Bro Filbert yang masih muda, ya, umurnya 22 tahun, ya. Nanti kita bakal ngobrolin apa sih sebenarnya financial freedom itu, ya. Jadi cukup menarik. Kita ngelihat satu perspektif dari Bro Filbert sebagai practical growth investor yang bakal ngebawain tentang apa itu financial freedom, ya. Tapi sebelumnya pengen ngobrol-ngobrol dulu nih, ya kan. Nah, jangan lupa ya, teman-teman ya, bahwa semua instrumen investasi itu sekarang udah ada loh di Cuans. Jadi teman-teman juga bisa buka akun Saya Kaya untuk beli reksadana nih dari aplikasi Cuans. Nanti bisa dapetin juga nih bonus reksadana sebesar Rp15.000. Nah, jangan lupa juga kita ada opening Sukor atau opening akun Mirai yang baru, teman-teman yang baru mulai mau belajar berinvestasi, dan ada cashbacknya juga. Nah, tapi untuk teman-teman nih besti-besti cuans pada malam hari ini, ya, gimana nih market hari ini nih dengan eh, apa RDG tadi ya, BI mengumumkan bahwa tidak ada kenaikan suku bunga nih di bulan ini, yang which is sebenarnya sangat-sangat menarik ya, karena kalau kita ngelihat dari uh, The Fed itu malah memberikan sinyal hawkish, tapi BI berkata berbeda gitu ya. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan itu semua, kita ngajak ngobrol dulu nih Bro Filbert. Bro Filbert. Tes, tes, tes. Ini kedengeran? Besti-besti semuanya? Halo, halo. Halo, halo Bro Filbert. Ya, malam Mas. Kedengeran suaranya? Malam, malam, malam. Ini masih gelap, kameranya muter-muter. Oh, Oke, nggak apa-apa. Kita sambil tunggu aja. Kita belum ngeliat mukanya Bro Filbert nih. Lagi di rumah, apa lagi di luar, Bro? lagi di rumah. Aku kebetulan. Lagi di rumah. Oke, tunggu, tunggu. Ini beneran belum keluar nih kameranya nih. Masih muter-muter nih. IG saya atau... Ah, sip. Kelihatan sekarang. Kelihatan, kelihatan, kelihatan. Oh iya, Nah, oke, dengan oke, siapa? oke. Gimana? Dengan Mas Sorry? siapa ini? Dengan Mas Dengan siapa? Kevin. Oh, Dengan Mas Kevin. Kevin. Oh, Bro Kevin ya. Masih muda soalnya. Iya, masih muda, aku masih muda. Jangan dipanggil Mas ya nih. Bro Kevin Masih aja. seumuran lah. Kita selisih 8 tahun kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Tapi gue jiwanya masih sangat-sangat muda kok. Banyak teman-teman juga masih muda-muda semuanya, jadi jiwanya masih sangat-sangat muda. Ini karena kumis dan jenggot belum sempat dicukur aja nih. Tadinya kelihatan tua nih, bro. Syukur jadi Oke, dua-dua ya. iya. Nanti kalau lihat di live-live sebelumnya itu pasti kelihatan tuh kumis sama jenggot rapi gitu kan, kimis gitu. Jadi kelihatannya muda banget gitu. Oke, bro. Tapi sebelum kita masuk ke topik financial freedom nih, ya kan? Aku kan sempet ngeliatin, gitu, sering baca-baca gitu kan. Aku salah satu, masih kedengeran ya? Ya salah satu Ya, followers juga lah ya. Salah satu followers juga. Gimana nih ngeliat market, terutama di equity nih ya, dan reaksi pandangan lu nih bro, sekilas aja nih tentang hari ini BI tidak menaikkan suku bunga nih, yang kelihatannya nih menarik ya. Kemarin The Fed malah mengisyaratkan, kasih sinyal mungkin mau naik 3 kali lagi gitu iya ya. benar. Tapi hari ini malah malah RDG, Gubernur BI malah gak naikin suku bunga nih. Ada pandangan nggak nih bro dari sisi lo? Kira-kira gimana di market nih kalau pandangan? Oke. Jadi sebenarnya pas tadi siang diumumin atau tadi siang ya bener ya? Yang Ya, diumumkan jam 2. tidak naikkan. Sebenarnya kalau kita expect, semua orang ekspektasi ya pada pikir, wah BI pasti ikutin The Fed dong, naik 0,25 pelan-pelan, at least biar jaga spreadnya kan. Tapi ternyata kayaknya BI mikir kayak gini, Indonesia sendiri strong, kenapa kita harus ikutin arahan dikte dari mereka? Nah, cuma kalau terkait kebijakan makro gini, prinsip gue satu sih. Jadi kalau analisnya kan ada dua style. Yang pertama, top up, di mana itu orang fokus ke makro,
baru nanti turun-turun cari emitennya. Kalau style gue tuh sebaliknya, gue bottom up. Makro, gue bodo amat sama sekali. Gue fokusnya, gue cari ke company yang penjualan tuh bakal bagus terus. Nggak peduli misalkan di luar lagi gimana, penjualan lo tetap aman. Kecuali kalau lagi emang ekonomi lagi hancur banget, itu semua kena hit ya. Contoh misal rokok, orang bakal tetap merokok kan. Mau BI misal naik berapa, keputusan, the Fed gimana, orang rokok ya bakal tetap merokok gitu. Jadi gue sekarang sorry, agak putus-putus nih. Nah, ini udah membaik nih. Oh ya, jadi kalau style gue sih lebih ke bottom up ya. Jadi kayak gue cari emiten yang selalu bisa perform in any condition. Dimana kalau gitu, udah lu tinggal beli, pantau kinerjanya tiap 3 bulan laporan keuangan rilis, and sisa lu tinggal tidur gitu. Kuncinya di sana. I see. Oke nih. Artinya Bro Filbert ini benar-benar melakukan screening laporan keuangan satu persatu emiten ya bro ya, dibandingkan harus istilahnya wah tiap hari mantengin makro nih ada perubahan apa gitu ya. Iya, soalnya kalau kata Buffett sih ada gini, dalam investing ada dua hal. Pertama important, kedua knowable. Masalahnya, most things yang makro itu unknowable loh, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu rupiah bakal gimana, BI bakal gimana. Yes, people bisa make prediction, tapi prediction kembali kan bisa salah, bisa benar. Jadi gue lebih fokus ke apa yang within kayak kontrol kita, yaitu apa sih yang important dan apa yang bisa kita knowable for sure, gitu. I see. Dan yang knowable itu mungkin yang lebih bisa diprediksi, yang lebih mudah istilahnya kita prediksi itu mungkin lebih ke arah fundamental dari company tersebut ya bro ya. Karena nggak ada yang bisa tahu kayak hari ini tiba-tiba BI malah nggak naikin suku bunga gitu kan, instead of the Fed yang naikin suku bunga berkali-kali dan menghokis gitu ya. Oke, gue nangkep banget nih sekarang nih pandangannya Bro Filbert nih. Nah bro, bisa diceritain nggak sih, sorry nih, gue nggak salah kan, Bro Filbert nih 22 tahun kan ya? Gue salah nggak? Betul. Benar. Nah oke, 22 tahun nih, ya kan menarik nih. 22 tahun, gue 22 tahun ngapain ya? 22 tahun tuh berapa tahun lalu ya? Gue lagi mikir nih, 9 tahun lalu. Oke, gue udah kerja 22 tahun rupanya, gue udah kerja. Tapi gue masih main game, masih ngeband gitu kan waktu 22 tahun. Which Bro Filbert sekarang 22 tahun udah masuk di market gitu ya, bahkan menjadi salah satu edukator yang ada di market. Sebenarnya apa sih kegiatannya Bro Filbert sehari-hari dan apa yang memotivasi Bro Filbert untuk sharing nih di market dengan skill-skillnya Bro Filbert saat ini gitu. Jadi kalau kegiatan gue 3 atau 4 tahun terakhir sama persis. Pagi hari gue kuliah, pagian siang. Nah, habis itu kayak bisa siang sampai sore jam 4 itu gue free. Lalu jam 4 sampai 10 malam itu profesi gue ngelesin. Every single day including weekend. Nah, gue itu yang untuk ngelesin Olimpiade Matematika. Dari situ privat semua. Murid gue kebanyakan kayak dari Bali, Pontianak, kayak gitu. Yang Jakarta malah dikit loh. Medan juga banyak. Nah, dari situ kan gue jadi ada income yang gue bisa setorin tiap bulan, sebulan sekali. Income itu selalu gue compounding. Sebanyak mungkin yang bisa gue setor, gue akan setor itu. Toh soalnya kan posisi gue masih pacaran kan, nikah belum ada tanggungan. Kita di rumah masih ada makan dari orang tua pagi siang gitu. Jadi dari situ gue bisa alokasikan hampir semua dari income gue untuk diinvest tiap bulannya. Apalagi pas COVID gue nggak keluar rumah 2 tahun, gue inget banget. Rumah gue soalnya strict banget, orang tua udah lebih berusia. Jadi kayak di situ orang bilang wah menderita, cuman di sisi lain ada hikmahnya juga. Hikmahnya kan expense jadi nol, bener-bener kuota doang. Kalau expense kita rendah, logiknya berarti income kita benar-benar semua bisa ditembakin, diinvest tiap bulan. Kebetulan banyak opportunity yang lagi menarik pada saat itu. I see. Oh, artinya sampai hari ini apakah ada, tadi kan kalau malam ngelesin, pagi tadi ngapain bro? Pagi tadi kuliah. Siangnya itu siang sampai sore nyantai, sore sampai malamnya ngelesin anak-anak pulang sekolah. Gitu. Oke. Dan sampai hari ini masih kuliah berarti? Kuliah gue udah tinggal skripsi nih, dan skripsi juga bulan depan kelar harusnya. Jadi udah nyantai lah. S1 ya? S1-nya. I see. Nah menarik nih, Besti nih, kita bisa belajar banyak dari Bro Filbert nih, yang bahkan baru mau S1 tapi udah bisa sharing a lot of thoughts ya bro ya. Oke,
Nah, bisa ceritain nggak sih perjalanan investasinya? Kalau nggak salah aku sempat dengar tuh pernah dapet keuntungan 1 miliar ya dalam 8 bulan ya. Ini menarik banget nih, anak umur 22 tahun dapat keuntungan 1 miliar dalam 8 bulan gitu. Apalagi investing gitu ya. Kayak jarang banget gitu anak-anak zaman sekarang yang mikirnya investing gitu. Maunya ya udah gitu, trading, 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 scalping gitu kan. Gimana nih, Bro? Oke, jadi kan prinsip gue gini kan, gue tuh pingin cari di mana sih tempat kita bisa parkirin dana, udah lu Ya. parkirin and tinggal tidur. Dulu pertama banget itu pas gue pertama terjun, gue sebenarnya carinya itu ada gak sih reksadana yang becus. Tapi sorry to say, kayak pada saat itu, and even sampai sekarang, reksadana saham Hmm. tuh returnnya pada kurang loh. Rata-rata Ya, kayak below 5% rata-rata per tahun. Itu kan nggak ya. memuaskan. Sedangkan at least if ada something yang gue bisa pasif, tapi bisa 15% per tahun, why not? Cuman sayangnya pada situ nggak ada. Jadi gue terpaksa harus belajar sendiri, top up, and ibaratnya kita masak sendiri lah. Cari-cari emitennya sendiri. Mm-mm. Di 2022 itu, ini untuk foreign reference ya, orang tuh pikir dari awal tahun untung, enggak. Januari, Februari gue inget gue rugi. Nah, tapi dari Maret sampai Septembernya itu banyak jackpot. Karena kebetulan ibaratnya anginnya lagi dapet gitu loh. Waktu itu gue udah masuk Mm-mm. di perkapalan, masuk jackpot. Batubara juga Mm-mm. jackpot, oil and gas juga. Mm-mm. Jadi anginnya dapet gitu. Cuman kalau kayak gini kan apa ya, something yang kita nggak bisa andelin tiap tahun. Karena namanya juga kita nggak bisa andelin, harapin kita dapat angin yang ngedorong kapal kita tiap tahun. Nah, jadi untuk 2023 sendiri approach gue agak beda dari tahun lalu. Kalau tahun lalu gue mainnya kayak lebih tipe agresif, lebih cari anginnya di mana sih. Kalau sekarang gue lebih cari kayak company mana yang bisa stable and lebih defense, cuman tetap grow kinerjanya. Kuncinya itu. Mm. Kalau dulu lebih nafsu, I itu see. tahun lalu, kalau tahun ini lebih cari emiten yang kayak oh, skenario lagi kayak gini nih, lagi penuh ketidakpastian. Apa sih yang story-nya lagi menarik? Mm-mm. Nah, kalau ketemu story yang lagi menarik, gue put banyak di situ. Dan kalau orang biasa kan di Mm. kayak 10 saham lebih yang investor kan. Gue tipenya beda. Gue beli saham tuh 3 atau 4 doang biasa. Jadi kayak cari mana sih Mm-mm. yang kayak lu beneran paling sayang. Kayak anak ya investasi ya. Kalau anak lu 3, lu bisa peduli and deket sama anak lu. Kalau anak lu 20, how come lu bisa kenalin anak lu semua? Susah pasti. Jadi karena kayak Ya, ya, ya. orang bilang concentrated portfolio, di situ bisa lebih shape harapannya. Cara yang kita benar suka and put di sana. I see, I see. Tapi boleh boleh cerita dikit nggak sih sebenarnya ketika awal masuk ke investasi itu bener-bener modal sendiri tadi ngelesin gitu atau memang sebenarnya oh nih sempat ngobrol juga nih sama orang tua gitu kan. Aku mau nih mulai berinvestasi gitu. Gimana? Bapak gue nggak mau modalin. Tipe Oke, keluarga semua, Bapak, Koko, Cece, itu apa? Kerja kantoran. Keluarga kita hemat oke. tapi semua. Kerja kantoran, abis itu mereka semua deposito semua uangnya. Even mereka nggak Mm-mm. kenal obligasi. Nah, gue Mm-mm. awalnya itu justru terjun pertama waktu 2018 dulu. Itu gue malah trading dulu. Cuman trading gue nggak cocok. Gue simpulin gue nggak cocok. Abis itu akhirnya kayak 2019 gue pikir, oh banting setir lah, coba invest. Itu pun juga kejedot di awal, baru akhirnya itu kayak, oh mulai ketemu jalurnya gitu lah. Meskipun nggak Mm-mm. selalu mulus 100%, cuman at least kan ada destination yang kita mau lihat. Destinasi jelas, Mm-mm. jadi kan jalan kita lebih ke arah. Miring-miring dikit kadang ada, cuman Indian kan juga Mm-mm. tetap gitu. Mm-mm. I see. Masih inget gak sih sebenarnya emiten pertama kali yang tadi katanya kejedot, yang bikin kejedot tuh apa sih bro? Bisa ceritain gak nih? Pertama kali gue trading ini. Jadi waktu itu gue SMA, itu emang gue udah mulai ngelesin waktu itu. Jadi pas liburan Hmm. gue bisa kayak ke Bandung sebulan untuk ngelesin, baru nanti balik ke Jakarta. Zaman dulu kan masih offline kan, pas 2019 baru jadi online lesinnya. Nah, dulu itu gue awal tuh gue mainnya ini, modal awal 18 juta, gue pikir gimana cara biar cepat kaya. Dan itu gue Mm-mm. yakin banget orang lain juga mikir gitu. Gimana cara cepat kaya kalau modal kita kayak 10 juta or roughly segitu ya. Ya udah gue pikir margin 3 kali lipat aja. Jadi Mm-mm. kalau lu gain 3 kali lipat, tapi kalau lu kalah 3 kali lipat. Dan waktu itu Mm-mm. kena ya kecil. Gue inget banget dulu gue beli di ini. Gue nggak tahu Inco itu apaan. Inco, Mm-mm. Fail Indonesia. Kalau sekarang nggak tahu kan. Nah, gue Ya, asal beli ya. aja. Gila, besoknya minus 5%. Orang udah minus 5% karena gue pakai margin 3 kali. Waktu itu jadi minus 15%. Mm-mm. Di situ jadi gue mikir, I kok see. lebih ke gambling loh jatuhnya waktu gue sebagai trader yang awal-awal dulu itu gue lebih ke gambling sebenarnya. Dan gue baru sadar itu akhir-akhir. Lalu juga ada emiten yang gue beli dulu apa Telkom. Telkom kan karena kita mikir orang bilang belilah emiten yang kalian kenali produknya.
Gue pakai Ya. Telkomsel sekeluarga. Dan yang ketiga itu waktu itu Sumarekon. Itu waktu awal-awal. Itu karena masih nggak ngerti. Kalau gue yang sekarang nggak bakal mau beli Sumarekon gitu-gitu. Mahal valuasinya. Mm-mm. Mm-mm. I see, I see, I see. Nah, ini juga jadi pelajaran nih sama teman-teman nih, karena aku juga inget ya di ya 2018, 2017, 2018, 2019 itu eh, share my thought juga ya bahwa memang banyak sekali itu udah mulai ada bibit-bibit lah retail-retail mulai masuk berinvestasi online trading kan udah mulai ada tuh ya ya. Nah, itu bener tuh sama tuh experience-nya tadi sama Bro Filbert tuh bahwa ada yang cuma ngomong belilah emiten ini karena misalnya apa bagus fundamentalnya gitu. Ya, Gini waktu lah, itu sih emitennya Unilever gila gitu aku ya. dulu gue beli tuh. Tuh bener kan? Waktu Ya 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 awal ya. beli Unilever di 9.000 tanpa tahu tentang isi bisnisnya. Kalau sekedar kita tahu nama Exactly. company, that's not enough. Itu salah. Mm-mm. Mm-mm. Kita juga tahu tentang Mungkin orang roulette, poker. iya. Cuma kan bukan berarti itu bijak untuk kita mainin. If kita cuma sekedar kenal nama. Iya, iya, iya. Mungkin orang berpikir bahwa BCA tiap tahun bisa ngasih return 17% gitu ya. Makanya semuanya akhirnya ya udah masuk aja. Asik gitu misalnya. Telkom Hmm. gitu ya. Nah, tapi gini nih, Bro. Waktu perjalanannya nih, ya kan? Tadi dengan modal 18 juta itu artinya Bro Filbert belajar dong namanya technical analysis, bandarmologi yang sekarang dikenal gitu ya. Itu ada belajar itu juga nggak? Dan tetap dilakukan nggak sih sebenarnya analisa itu sampai hari ini? Maksudnya Ini pasti sebagai, zaman. nah gimana? Nah, zaman dulu 2018, bandarmologi buku masih jarang loh di Gramedia. Ya benar, Kita pasti kalau pengen benar. belajar ke Gramet dong, udah pasti. Itu Mm-mm. semua buku isinya teknikal, gue bisa bilang. Kenapa gitu? Ya Karena gue benar. langsung doang kayak 5 tahun buku teknikal semua isinya. Diceritain lah Ya, asal usul candlestick gitu. Ikut seminar, gue Google seminar saham, teknikal semua munculnya. ya, Maka ya. awal gue teknikal yang kerjanya lihat chart, lihat ini oh kapan handle beli, apa itu? Padahal itu semua kayak menurut gue sekedar spekulasi aja. Gue yang zaman dulu. Mungkin ada orang yang cocok dengan trading, tapi it's just not for me lah. Itu yang dulu Ya, ya. ya, ya. Lalu sejak kayak gue banting setir ke yang kayak haluan fundamental, itu gue udah gak pernah perhatiin chart sama sekali. I Yes, see. harga harga naik turun tiap hari itu bullshit lah. Kalau kita bilang kita nggak liatin kenaikan naik turun harga saham. Kalau turun nggak pusing itu bullshit lah gue bilang. Turun kita pasti pusing, naik pasti kita happy. But still itu bukan menjadi basis dalam kita decision making. Decision making Mm-mm. tetap kayak ini kalau sekarang ya beneran pure apakah valuasi sekarang menarik atau enggak. Contoh simple BTPS itu kalau BTPS yang saat ini ya Bank BTPN Syariah itu kalau orang lihat bilang apa wah lagi bearish banget dan benar lagi dibanting Ya. banget nih dari awal tahun. Cuman justru kalau gue itu kalau orang mana dari technical. Cuman kalau lu mana dari fundamental artinya apa? Gila, ini company bagus malah dihargai lebih murah lagi loh. Gitu. Jadi itu dua point Ya, of ya, view yang penting di mata gue dan agak sulit lah untuk digabungkan. ya, iya, iya, iya. Jadi Jadi yang sekarang udah lebih, gak perhatiin chart sama sekali. I see, I see. Yang penting valuasi ya berarti ya bro ya. Iya. Jadi valuation and business ya. Mungkin kalau aku Kinerja bisa dari sedikit perusahaan. summary ya kinerja perusahaan ya. Jadi ya contohnya tadi BTPS gitu ya. Kalau mungkin nggak BTPS kali. Kalau ada kedai kopi gitu yang kasih omset 1 miliar dijual dengan harga 1 miliar untung 300 juta gitu misalnya kedai kopinya. Wah, itu mah malah mau beli gitu ya. Valuasinya mungkin Ya mau menarik dong. gitu ya bro ya. Iya, 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 iya. Ya, ini yang mungkin eh Besti Cuans juga bisa. Karena gini nih, Cuans ini sebenarnya kalau aku lihat nih 80%, 90% nih rata-rata masih ini nih bro, masih trader semua. Yang which is tadi balik lagi ya ke pribadi masing-masing, ke gaya masing-masing ya. Ada yang memang orang mungkin lebih cocok dengan menggunakan technical, ya yang which is menurut aku ada iya ada enggaknya juga bener juga self fulfilling prophecy mungkin ya kalau kita Ya, bisa bilang ya technical analysis itu ya self fulfilling prophecy gitu ya. Nah tapi kalau kita lihat uh, yang ngetrend di market bahkan kemarin sampai pakai chat GPT nih AI yang lagi terkenal tuh ya. Itu kalau kita tanya tuh siapa investor yang paling apa terkenal di Indonesia itu Pak Lokeng Hong. Belum ada nih ceritanya nih, ya kan?
trader yang istilahnya ya bisalah sampai ke titiknya Pala Keng Hong itu belum pernah denger gitu sih. Ada Bro Mungkin Kevin, ada tapi kita nggak di tahu. penjara. Tapi Iya. lebih di penjara. Sebutlah. Yang B. Oh iya iya iya. Yang B. Iya iya. Langsung keselak, sorry. Benar itu pure trader ya, itu pure Legend. trader, duitnya nggak habis-habis gitu. Despite yang wrongdoing dia, tetap dia legend. Iya, tetap dia legend sih, bener sih. Itu 2017 2018 nggak akan rame tanpa dia. Iya benar. Iya. Oke, menarik nih. Nah, tadi aku sempat denger nih bahwa lu sempat nyari reksadana gitu ya, bro ya. Dan lu ngelihat bahwa apa nggak ada income reksadana yang menarik. Artinya lu sendiri nggak berinvestasi di instrumen lain di luar reksadana, obligasi nggak ngambil sebagai I don't know, mungkin hanya enggak. sebagai apa cari Karena sebagai ini, apa ya? Gimana? gue suka Silakan. obligasi, tapi satu hal yang gue nggak suka, pajak. Gue dari dulu mau nggak mau, gue tetap bayar. Karena gue nggak mau one day nanti dicariin kena denda itu. Gue selalu bayar pajak kok tiap bulan. And gue open isi SPT gitu, makanya gue berani ngomong. Tapi obligasi gue nggak namanya, lo 10% itu dipotong pajak otomatis dari sana. Deposito Ya. malah 20% dipotong. Peer-to-peer lending, lo kena PPh yang kayak orang kantoran. Pajaknya gue kurang suka. Sedangkan saham enak apa? Itu pajaknya kecil banget. Jadi itu kan udah 0,1 ya. Sama kalau obligasi apakah bagus atau enggak? Sangat bagus. If sudah berkeluarga, gue sangat rekomend obligasi. Karena gimana pun juga kita butuh something yang stable kan. Cuman bisa di-argue gini sih Bro Kevin. Di saham sendiri ada kategori namanya dividend play. Yaitu apa? Emiten yang kinerjanya stabil. Contoh, Bank CIMB Niaga, Adira Multifinance, itu kan stabil kan. Kecuali bisa COVID ya itu wajar lah. Cuman di luar itu pasti stabil kinerja. And mereka bagi dividen tuh sekitar 9% tiap tahun. Ya kalau lu argue, mendingan nanti dividen stok yang bisa kasih 9% per tahun, atau lo ngomongnya obligasi yang kayak 7%, potong pajak jadi 6,5%, ya kok kayak lebih condong ke yang itu ya, yang kayak tipe CIMB Niaga dan Adira Multifinance ya. Karena kalau ngomong BNGA ya. dividen mereka ya 9% juga loh. I see. Tapi bisa gini nggak, bro? Bisa Kenapa? gini nggak? Gini. Iya benar. Karena obligasi sebenarnya ada obligasi price-nya juga ya. Jadi tetap ada fluktuatif harga juga. Orang bilang Iya. Kecuali SBR. 6 bulan terakhir enggak juga kok. 6 bulan terakhir obligasi turun loh lumayan. Iya, benar. Setuju. Iya. Berarti artinya tetap buat diri lu. Ya, jadi mungkin sambil mungkin gua bantu nerangin juga ya bro ya ke bestie-bestie yang ada di sini ya. Jadi obligasi itu ada bermacam-macam ya bestie-bestie ya. Salah satunya mungkin yang kemarin baru terbit itu SBR nih. Dananya kan di lock tuh ya kan kalau SBR gitu kan. Tapi ada juga nih teman-teman bisa beli di secondary market tuh namanya FR. Biasanya bisa dibelinya tuh di bank-bank tuh. Ya kan, dan obligasi tersebut itu sebenarnya punya harganya juga gitu. Jadi nggak serta-merta teman-teman beli obligasi 100 juta kecuali SBR ya, terus cuma dapat dividen atau dapat bunganya gitu tiap 3 bulan atau mungkin setiap 1 tahun gitu. Nah, tadi menurut Bro Filbert daripada nih beli FR yang toh harganya juga fluktuatif, mending beli aja nih BNGA, mending beli aja nih ADMF yang ya harganya juga fluktuatif tapi kinerjanya naik terus nih. Ya gitu ya bro ya. Yes. Biasanya ngasih dividen juga menarik gitu 8-9% dan pajaknya cuma 0,1%. Iya kan? Dividen berapa persen ya? Sorry, dividen tuh berapa persen ya? Sorry, aku masih bebas dengan bebas syarat pajak ya? Oh ya udah. Tapi harus reinvestnya mau ke saham boleh, mau ke saham boleh. Jangan tujuannya kita jangka panjang lah. Iya. I see. Nah, tuh teman-teman. Ya, jadi instead of teman-teman obligasi bisa mungkin pertimbangkan opsi untuk berinvestasi di saham-saham yang tentunya dengan fundamental yang baik. Tapi fundamental yang baik apakah yang tadi kita sebutin semua belum tentu ya teman-teman ya, karena risk appetite
masing-masing orang itu berbeda. Jadi teman-teman harus lakukan research nih teman-teman nih, nggak cuma dengerin Instagramnya kita terus wah BNGA bagus, terus habis gitu beli, terus habis gitu BNGA turun pas waktu dividennya dapat, tapi capital gainnya turun gitu, malah ngomel-ngomel ke kita. Nggak begitu ya teman-teman ya prinsipnya ya. Nah mungkin Bro Filbert juga bisa kasih pandangan dong, kalau yang seperti itu tuh gimana sih bro? Kan kalau obligasi ini ada namanya parity ya, biasanya ya, ada kupon sama ada par. Begitu jatuh tempo, bakal dibayar ke harga par gitu kan. Nah kalau ngelihat saham ini, dividend play itu yang cocok buat pemula lah, itu gimana bro? Oke, jadi satu hal ya, orang bilang volatility, itu gue bilangnya, meskipun gitu orang bilang volatility itu teman kita bisa beli di bawah, and jual di atas, but still, volatility itu nggak enak sebenarnya. Compare to something yang stable, itu yang nggak enak. Kalau something stable kan lebih enak kan, kita nggak suka apa yang kita nggak ketahui. Cuman kalau terkait volatility harga yang kayak saham dividend play, kembali kita satu hal. Kalau kita beli karena kita di alasan dividen, itu berarti apa sih? Cari company kinerjanya terbukti bagus, kedepannya likely to be good. If that's the case, artinya tahun ini laba segini, nih silakan gue bagi angpau. Tahun depan labanya misalkan tetap gede juga, dia bakal tetap bagi angpau, itu kan enak. Jadi kita bukan untuk short term kita pikir, oh beli lalu bulan depan jual. No. Tapi kalau kalian ngomongin dividen play, beli untuk jadikan mesin ATM yang akan menyetor uang ke kalian tiap bulan, tiap tahunnya. Gitu. Lalu nanti ATM yang angpau yang kalian dapetin dipakai untuk compounding lagi. Ya, selama valuasi sahamnya masih murah, tibuk terus. Gitu. Oke. Tapi gue cuman menarik di mata gue. Itu dulu gue nggak pegang. BNG dan ADMF gue nggak pegang, but menurut gue menarik emitennya. I see. Nah, kalau sekarang nih, ya kan, Bro Filbert kan tadi katanya mencari emiten itu bottom up ya, gitu kan? Ya. Sebenarnya rasio atau metode mencarinya itu biasanya kebanyakan dari mana nih bro? Apakah dari rasio keuangan, ataukah dari story, ataukah dari apa nih sebenarnya nih? Kalau ngelihat pemilihan emitennya lah kurang lebih. Ini style gue, yang gue nyaman kayak akhirnya framework gue untuk dalam analisa. Itu ada 3 step. Step 1 itu jadi kayak gue ngelihat dari aplikasi gitu sekilas dalam 1 atau 2 menit apakah saham ini worth it untuk didalami. Contoh simple. Kalau gue lihat, gila, track recordnya jelek banget. Kalau itu langsung apa? Bye-bye. Kalau kita lihat valuasinya mahal, langsung bye-bye. Tapi kalau kita lihat, wah oke nih kayaknya menarik dalami ke step 2. Step 2 itu untuk ngelihat apakah emiten ini beneran bagus atau transgender. Yes, itu istilahnya transgender. Apa itu transgender? Ketika kita lihat dari luar, wah gila ini cewek cakep, emitennya menarik nih, valuasi murah. Dari luar, tapi di dalam ternyata cowok. Jangan sampai lu udah nikah, tahu-tahu pas udah nikah lu baru nyadar, dia cowok lo bukan cewek. Ngeri dong. Nah, itu untuk nge-protect kita, gue pakai yang gue sebut istilahnya step 2 lah. Kalau step 1, step 2 lolos, baru gue ke step 3, yaitu apa? Dalami story emitennya. Karena gimana pun kita harus tahu, apa sih emang key variables-nya, drivers-nya apa. Enaknya adalah, kalau kalian udah tahu key variables emiten ini, kita tinggal pantau apa? Oh, key variables-nya gimana nih ke depan? Contoh, kalau emiten rokok, yang kita pantau apa? Harganya berapa? Itu kan kita bisa tahu dari apa? Temennya toko sembako, atau website Indomaret, paling gampang. Penjualannya gimana? Tanya dari temen yang distributor atau toko sembako, gitu. Mostly kalau untuk yang key variables yang gue bilang step 3 itu hanya 2. Lo cek price-nya gimana, quantity gimana dari produk yang dijual. If the price is going up, and kayak quantity-nya masih bertahan loh, berarti good. Jangan kayak emitennya, jangan kayak misalkan apa ya, sorry to say Unilever lah. Itu udah mulai kehilangan pricing power-nya akhir-akhir ini, Unilever. Shampoo-nya mahal, ya. Tapi yang kalau kalian bandingin, margin 5 tahun lalu sama sekarang marginnya malah menipis loh. Artinya apa? Bahan baku sama expense dia naik banyak, cuman kayak, misalnya bahan baku naik 10. Kalian cuma naikin harga jual 9 atau 8. Itu kan nggak nutup. Itulah yang lagi terjadi di Unilever. Nah, itu masalah pertama. Kan kita ngomongin price. Kedua, quantity. Despite udah naikin harga, logiknya kalau kamu naikin harga, omsetmu naik dong. Omsetnya enggak loh, 5 tahun terakhir malah jalan di tempat. Berarti secara quantity dia nurun. Nah, kalau kayak gitu, gue prefer, bukan selera gue lah istilahnya. Kalau bisa cari yang kayak, secara price yang menarik, secara quantity juga menarik penjualannya.
oh kamu naikin harga Mm-mm. tapi jualannya tetap laku. Nah itu kan kunci. Kayak dalam bisnis lah, restoran, intinya Iya, apa? iya, Kita iya. customer tetap ramai, happy kita. I see, I see, I see. Nah, Phil, pengen nanya lagi nih. Sebenarnya kan kalau ini kan prinsip berinvestasi kan mungkin tadi berarti kan tadi adalah step awal kita menemukan emiten, ya kan? Setelah menemukan emiten adalah kita memutuskan untuk ingin membeli emiten tersebut. Ya, Nah, membeli itu gampang sekali, tinggal mencet buy. Oke. Yang paling susah nih PR-nya nih sebenarnya adalah ngejual nih, ya kan? Nah, kalau dari kacamata Filbert sendiri gitu ya, ngejual itu gimana sih? Apakah misalnya, aku nggak tahu nih, biasa kan, kalau dulu nih ya, sorry, ya. pada inget nggak sih 2021 apa 2022? Seril itu mulai dikena PKPU tahun berapa ya? Kayaknya 2021 ya? 2021, Ya, 2021 awal, heboh ya, itu. ya, ya kan? Itu kan value trap tuh, ya kan? Wah, laporan keuangannya ciamik banget lah, PBV-nya 0,3, PR-nya juga rendah, kalau nggak salah waktu itu 6 atau 7 something gitu ya. Nah, kalau misalnya kita masuk ke emiten-emiten seperti itu, apakah juga ada metode penjualannya, atau memang, oh ya udah, emang saatnya kita harus switch emiten atau gimana nih? Oke, kalau kayak serial gitu ya, tadi kan 3 step kan. Di step 2 adalah Ya, kita cek ini kan transgender, alias dari luar kayaknya cewek cantik, tahu-tahu cowok. Nah, serial itu masuk kategori itu, transgender. Jadi pas kita transgender. filter di step 2, wah, nggak bakal lolos. Jadi dari situ sebenarnya udah nggak bakal beli si serial itu. I Gitu sih. see, I Cuman see. kalau misalnya emiten lain lah ya, misalkan contoh emiten lain aja ya. Emiten in most cases, kalau misalnya kita bilang jualnya gimana, jualnya susah, gue bilang jual itu gampang, tinggal pencet sell. Buy juga gampang. Yang susah satu, hold. Itu susah banget gitu. Kalau orang bilang kayak dia bilang fluktuasi teman kita, naik turun kita tidur aja, enggak itu bullshit. Kalau saham lagi turun, ya nggak enak juga rasanya. Mau lu bilang kinerja bagus, tapi lu bilang kok ini sahamnya makin malah dibanting market, itu kan nggak enak rasanya, gimana pun juga. Apalagi kalau kita taruh setengah harta kita di sana, berat. Jadi yang susah adalah sebenarnya hold-nya. Nah, mungkin untuk melanjutkan pertanyaan itu, jadi hold-nya gimana? Kembali, makanya gue bilang, kita perlu mengenali emiten yang kita beli, so that kita bisa cek lagi, revisit tesis kita di key variables-nya. Ini emiten key variables-nya gimana? Apa jangan-jangan emang jualannya jadi nggak laku sekarang? Kalau udah jualannya nggak laku, kabur aja itu. Itu artinya kan udah ibaratnya rumah kalian kebakaran, kalian mau apa? Stay di rumah atau kalian bakal keluar? Keluar kan? Tapi kalau kalian bilang, wah jualannya tetap laku, produknya tetap bagus, dicintai masyarakat, ya kan? Kalau case seperti itu, ya itu kita lebih gampang untuk hold-nya. But still gue mau tekankan, hold itu sesuatu yang susah banget. And people Oke, nggak artinya, ya, ya, ya kalau kayak Pak Lokekong kan sebenarnya bukan karena dia, mungkin kalau masalah analisa jauh lebih jago investment banker, jauh lebih jago hedge fund kali ya ya, dibanding Pak Lokekong ya. Iya kan, tapi mental ya tadi ya, balik lagi hold itu juga salah satu mental dari mental investor gitu ya, yang nggak semua orang bisa lakukan gitu. Nah bener tadi kata Filbert juga. Nah tapi balik lagi nih Phil, aku tadi tertarik dengan kalau rumah tadi kebakaran artinya ada potensi ya, ada potensi kita mungkin bisa switch atau kita cari rumah baru. Artinya Filbert tetap memantau setiap emiten tersebut gitu ya Phil ya, dan selalu update laporan keuangannya at least setiap kuartal, dan kalau memang nggak cocok artinya memang udah saatnya harus out gitu ya dengan margin of safety dan yang lain-lain gitu ya Phil ya. Nah, makanya kalau gue pribadi, kayak gue misalkan ada apa, gue punya watchlist kayak misalkan 30 saham. If lu disuruh pantau 30 saham, nggak komplain kan? Kenapa? Mereka rilis laporan keuangannya 3 bulan sekali. Bukan something yang kayak pusing banget harus tiap hari kita lihat lah. And 30 kan nggak sampai kayak ratusan. Kalau ratusan gue bilangnya nggak kuat. 30 itu udah kayak pas lah di mata gue. Jadi gue akan pantau 30 emiten ini, gimana sih perkembangannya. Kalau misalnya dibilang, wah, valuasi udah naik banget, ya udah kalau gitu gue udah bye-bye. Gue udah nggak pantau lagi. And mungkin satu advice, orang bilang, apa sih yang ini, apa sih yang susah di psikologi? Pertama kan hold itu susah. Yang kedua adalah comparison. Sampai gue bilang ini, gue kan punya grup yang di Telegram kan, gue selalu bilang, comparison is the thief of joy. Kalau kita bandingin terus, nggak bakal happy. Kita butuh coping mechanism. Gimana cara coping mechanism? Yaitu yang sudah terjadi, biarlah terjadi.
kuncinya adalah gimana cara kita untuk melakukan yang terbaik untuk kedepannya gitu. Kalau kita bilang seandainya terus nggak bakal kelar-kelar hidup ini, bakal penuh dengan penyesalan. Ibarat udah susah, kalian bikin susah lagi gitu. Ya, ya, ya. Aku jadi keinget nih satu gambar gitu ya yang ini surprisingly yang ngasih trader loh. Surprisingly yang ngasih trader. Cuma memang menarik sih, salah satu trader terkenal juga salah sekarang dengan transaksi tertinggi se-Indonesia bisa dibilang, ya kan? Nggak tahu, mungkin Filbert tahu kali ya. Nggak tahu ya. Ya, salah satu trader, dia waktu aku ketemu dia ngobrol-ngobrol, dia nunjukin satu gambar nih yang menarik. Dia ngasih tunjuk gambar orang bawa kue, ya kan, kue ulang tahun gitu ya. Terus kalau kue ulang tahun kan bulat ya, ini kepotong gitu, kayak kepotong cuma 1/8-nya gitu, ya kan. Nah, dan dia bilang kita harus grateful gitu kan dengan apa yang kita punya gitu kan. Jangan cuma ngelihat bahwa kue kita potongan ini hilang gitu, tapi sebenarnya kita masih punya kue kita tuh masih segini gitu, masih ada 7/8-nya. Itu bagus loh analogi. Iya. Iya, itu bagus banget loh. Iya, iya, makanya aku sampai hari ini pun, jadi dia adalah seorang scalper yang sangat terkenal. Bisa aku mungkin ya mungkin teman-teman Besti Cuan di sini udah tahu kali ya. Scalper yang sangat terkenal, dan kalau kita di trader gitu ya, teman-teman trader yang lain itu kan harus tahu yang namanya disiplin cut loss gitu kan. Nah, jadi disiplin cut loss itulah yang apa ya istilahnya ya, ya kita harus lakukan gitu, karena nggak semua orang mau terima gitu cut loss. Ujung-ujungnya nggak mau cut loss, malah portonya yang keseret-seret. Iya. Gitu. Oke, ini ada yang nanya-nanya nih, Phil. Kalau hold saham itu biasanya berapa lama ya, Phil ya? Oke, jadi kembali ke tesisnya kita. Kalau cyclical itu nggak ada. Kalau cyclical emang cara mainnya beda. Ya. Itu nggak bisa jawab lah. Ya. Kenapa? Terlalu banyak faktor yang nggak bisa diketahui. Kan mungkin gue akan jawab untuk emiten yang misalkan contoh fast grower deh. Kalau fast grower itu berarti emiten yang kayak gimana sih? Emiten yang kinerja terus bertumbuh. Harapannya kalau omsetnya terus bertumbuh, labanya terus bertumbuh, kan nanti kayak cepat atau lambat akan diapresiasi market. Cuman itu ya tetap bakal makan waktu. Nah, kalau untuk emiten yang kayak fast grower itu, untuk sesuatu bertumbuh, kita kan harus berikan dia waktu kan. Contoh misal pohon untuk bertumbuh, nggak mungkin kita siram sehari langsung itu tumbuh. Nah, emiten fast grower rata-rata give it time-nya bisa 12 bulan untuk bertumbuhnya, gitu. Nah, kalau gue yang kayak sejak Februari ini, ya gue pindah ke yang emiten yang gitu. Yang kayak lu beli, lalu udah harapannya dia bisa bertumbuh atau kinerja bisa recover, dari situ bakal jadi mantap harapannya. Ini menarik nih, dari tadi aku ngedenger Filbert nge-quotes Warren Buffett. Terus habis gini, terus ngomongin jenis-jenis emiten, fast grower, cyclical, ini kan Peter Lynch nih. Ya. Sebenarnya lebih ke arah mana sih, lu Phil? Lu Warren Buffett mentok atau Peter Lynch mentok atau kombinasi nih? Gue lebih suka Karena Peter kan Lynch. Both difference sebenarnya ya. Gue lebih suka sama Peter Lynch sih, tipenya. Kayak bukunya juga gue lebih suka bukunya Peter Lynch. Kembali ke selera ini. Kembali ke selera ya. Cari company punya story yang kayak growth kinerjanya, terus produknya dicintai market, kayak gitu. Nah, gue lebih suka sama Peter Lynch. Gitu. I see. Berarti bacanya yang ini. One Up ya? One Up on Wall Street. Ya. Betul. Buku favorit gue itu. One Up on Wall Street ya, by Peter Lynch ya. Nah, mungkin Besti Cuans di sini yang trader juga udah mulai baca-baca nih buku-buku yang Peter Lynch gitu ya. Jadi trader pun sebenarnya nggak ada salahnya kita ngerti fundamental. Bahkan sebenarnya balik lagi, jadi seorang investor pun nggak ada salahnya sebenarnya juga memahami technical itu apa gitu ya. Karena tadi ada namanya self-fulfilling prophecy gitu. Iya kan? Nah, oke. Ini ada yang nanya nih, saya hold MAPA floating profit 30%. Gimana confident saham yang belum pernah bagi dividen? Aku nggak tahu, aku nggak main MAPA. MAPA itu nggak bagi dividen. MAPA itu ini, Sport Station. Ya, Sport Station. Tapi aku nggak tahu dia nggak bagi dividen. Oh iya, nggak pernah bagi dividen. Nah. Mungkin nggak cuma MAPA kali, Panin, NLF gitu ya. Jangan disamain lah, beda. Jadi kalau MAPA itu, kembali kita cek, kenapa emitennya itu nggak bagi dividen? Story-nya dia adalah kinerjanya grow. Dia emang kinerjanya grow, kenapa? Dia ekspansi ke Filipina. Filipina kan bisa
2 atau 3 tahun lalu cabangnya masih nol. Sekarang tiba-tiba punya 700 toko di Filipina. Itu kan menarik banget. 700 toko Mm-mm. banyak atau enggak, patokannya. Di Indo dia punya toko 1.200. Di Filipina Mm-mm. 700 tiba-tiba dari nol. Itu kan berarti emang growth-nya menarik. Mm-mm. Story-nya adalah growth dari Filipina. Si Mapa. Nah, Mm-mm. Mapa sendiri, itu yang tadi gue bilang, comparison is the thief of joy. Waktu itu gue antara Mapa, pokoknya kan gue punya list gitu kan ya, kayak emiten yang kayak tipe untuk di hold jangka panjang. Mm-mm. Favorit nomor satu gue itu waktu itu Wismilak. Nomor dua Mapa, Mm-mm. gitu. Tapi ternyata waktu itu Mapa dari 2.800, Mapa malah naik 70%. Si wave-nya Mm-mm. masih cenderung kayak dari bulan Oktober ya, gitu-gitu aja. Nah, makanya gue bilang Mm-mm. apa? Comparison is the thief of joy. Tapi Mapa sendiri kinerjanya bagus. Cuman satu hal yang mungkin agak ini ya yang harus kita consideration juga. Kalau dihitung itu misalkan kita hargain oke emiten sebagus Mapa kita kasih PE ratio wajarnya di angka 13 kali. Kalau gitu mungkin harga Mm-mm. wajarnya di angka 5.000. Sekarang udah agak mendekati sih di Iya, evaluasi sekarang. iya, iya. Kan wonderful company Hmm. kok. Very wonderful. Oke, oke. Tapi artinya berarti kalau udah sampai divaluasi pun dirimu ini ya, Phil ya. Berarti bakalan taking profit lah ya, istilahnya begitulah ya. Ya, Cari rumah baru ya. I benar. Udah harus see. mulai pikirin itu sih untuk kayak misal pelan-pelan switch perlahan lah, or jual bertahap. Cuman ada bisa juga Mapa kedepannya juga makin berkembang. Karena kan gimana pun juga growth-nya dia tuh mantap banget sih Mapa. Mm-mm, mm-mm. Oke, berarti kalau lu menilai diri lu ini lebih ke arah value kah, atau growth investing kah, atau dividend investing juga, atau gimana, Phil? Kalau value yang kayak tipe misalkan Intiland, yang PBV murah-murah, itu gue kurang demen sih Gajah Tunggal gitu. Gue Ah, lebih oke, demen oke. growth gitu, sebetulnya. Lebih demen yang growth. I Ya, see. Kalau ini demen nggak? Apa sih namanya? Kayak model-model kayak, kok gue lupa sih? corporate Turn, turn itu apa? turnaround, Aduh, sebutannya apa sih? turnaround ya. Iya, turnaround company, sorry. Iya, turnaround company. Gimana? Doyan nggak? Turnaround company gue bilang aja, gak pernah dalemin. Jadi di situ gue nggak bisa Nggak komen pernah banyak. dalemin. Iya, I see, I see. karena untuk tahu Jadi misalnya nggak. dia Hmm? turnaround apakah sustainable atau enggak, kan susahnya di situ. Kunci Mm-mm, itu. mm-mm, mm-mm. I see, I Dan kalau see. lu bilang Berarti benar-benar. kenapa dia putar balik? Artinya kan track recordnya kurang bagus, tapi sekarang diharapkan ada sesuatu yang pembaikan kan. Nah, apakah pembaikan Mm-mm, sustainable atau enggak itu agak susah dijawab soalnya. mm-mm. Aset play berarti juga nggak tertarik ya, Phil ya? Aset play bukan selera sih. Ya, Ya, ya. Kayak DILD itu kan aset play banget ya. tuh kalau kita lihat tuh Dan dia build juga tuh kan. banyak yang suka, cuman bukan selera itu. I see. Jadi benar-benar ngelihat, lebih suka ngelihat company yang udah punya, at least udah ada sustainability, dia salah harga, kita cari, dan kemudian bisa growth atau enggak gitu ya, Phil ya? Ya, betul. I see. Menarik nih, menarik. Oke, kita sambil lihat beberapa pertanyaan ya. GJTL build lock and home, iya bener ya memang ya, makanya tadi balik lagi sih, kalau namanya investasi di market ya, as my experience nih hari ini Filbert cerita mungkin panjang lebar tentang investasi. Apakah saya bisa berubah jadi investor? Belum tentu teman-teman, belum tentu. Ya kembali lagi ke masing-masing diri kita sendiri gitu ya. Hari ini saya sama Bro Filbert kita banyak lebih ke arah sharing-sharing aja our experience gitu ya. Nah yang bisa menentukan teman-teman cocok berada di metode investasi yang seperti apa, itu hanya teman-teman yang bisa ya. Di sini balik lagi kita disclaimer ya, apapun yang kita sebutkan di sini teman-teman mohon lakukan riset kembali gitu ya. Jadi bisa jadi riset yang kita lakukan itu laporan Q2 atau Q1 tahun lalu karena kita udah nggak ngeliatin emitennya gitu ya, Phil ya. Oke. Nah Phil, kalau lu ngelihat nih 2023 nih dengan lot of uncertainties gitu, sektor yang menarik buat lu apa sih? Kan tadi lu sukanya yang growth nih, dengan 2023 ya kan, uncertainties apa masih ada nih sektor yang bisa growth, Phil? Nah, kalau misalnya sektor ya, kalau gue lebih suka cari story emiten yang bisa grow dibanding kayak ditanya sektor yang bisa grow. Nah, cuman kalau mengutip dari kayak kata-kata yang kayak sekuritas-sekuritas, mereka tuh biasa tuh top 3-nya tuh ini. Pertama, dibilang banking, karena kayak tesis mereka Indonesia bakal tetap grow. Kedua, telco, yang kayak Telkom dan kawan-kawan lah.
Karena katanya mereka udah pada mulai naikin harga. Di situ kan profitability-nya bakal makin mantap lagi. Yang ketiga sih kalau kata sekuritas, bukan kata gue ya. Tadi apa? Banking, telco, yang ketiga consumer goods. Gitu. Katanya consumer goods bakal mulai recover dengan tesis kalau misalnya, harga packaging-nya udah mulai turun, plastiknya. Habis itu, meskipun masih mahal ya, habis itu harga bahan bakunya juga udah mulai turun. Gitu. Itu top 3 sector. Kalau Sekuritas baik yang ngomong gitu. ya, 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 ya. Berarti dari kacamata beberapa analis lah ya, at least ya. Oke, Phil. Gua tembak nih sekarang nih. Banking suka apa? Yang paling murah menurut lu? Banking, kalau paling murah. Kalau secara valuasi yang gue suka itu ada ini, BNGA. Kalau secara valuasi. Dan juga BBTN. Nah, cuman kalau kayak yang tipe yang sama lu BBTN. bakal lebih sukanya BTTS. Jadi kembali, lu lebih suka mana? Kalau yang value, BNGA, BBTN, itu emang valuasinya menarik. Gue harus diakui. Ya. Kalau grow, BTTS. Selera itu. Oke. Oke, kalau gua lebih suka BBTN kalau banking. Oke, lanjut. Telco. Nggak ada yang suka. Telco gue nggak ada yang suka. Serius. Valuasinya sama. Karena alasan valuasi jadi nggak ada yang suka. No, gue punya emiten favorit di Telco soalnya sampai hari ini udah hold 1 tahunan, harganya nggak kemana-mana. Apa nih? Hah? Apa? MTEL. Enggak, huruf depannya F. Friend. Iya. Gue no comment. Karena kalau secara valuasi pasti nggak menarik, Phil. Iya benar. Cuma kalau orang Exactly, bilang kan sangat-sangat nggak menarik. Orang Ya, bilang kan story 5G. sangat-sangat nggak menarik. Gue nggak ngerti sih kalau story 5G gitu-gitu. Iya. Kebetulan gue kenal sama presidennya, jadi kita banyak sharing thoughts lah. Gitu. Oh iya. Ya kan. Ya serunya di situ gitu. Jadi, rupanya ya emitennya kurang lebih nggak seburuk yang kita bayangkan gitu. Ada begininya gitu. Nah, terus tadi yang ketiga sambil cocok-cocokan aja nih. Yang ketiga tadi apa ya? Consumer apa nih? Consumer yang gue suka ya, ada 2 sih. Yang pertama Ades, yang kedua Keju. Ades itu nih, Nestle Pure Life sama Macarizo. Macarizo gila loh. Macarizo-nya itu memang bagus banget sih emang sih. Murah Gue loh pernah pakai barangnya. Macarizo anyway. Gue pernah pakai Macarizo anyway. Iya. Ternyata orang sekitar tuh banyak yang pakai Macarizo. And gue baru nyadar itu sekarang. Exactly. Kalau di salon-salon tuh Macarizo-nya tuh udah oke banget kan, udah lumayan gitu kan. Iya. Di Shopee, tadi dia terkenal sih itu. Ada sama apa? Satu lagi Keju. Keju itu Proces. Nah, ya Proces menariknya karena story itu 2 sih sama down trading. Down trading kayak pingin colong-colongin market dari yang customer atas. Contoh, Macarizo colongin dari, lu biasa Pantene ya? Ini ada alternatif lebih murah yang juga bagus loh. Kayak gitu. Itu kayak di mereka. Nah, kalau si Keju ini Proces, kalau kita bandingin Kraft, hampir setengah harga. Terus kalau kita lihat toko martabak udah mulai pada pindah-pindah juga beberapa pakai Proces. Soalnya murah banget sih emang harganya. Iya. Kalau nggak salah Proces itu, tunggu. Itu Chef Arnold bukan sih? Bukan ya? Kalau Chef Arnold itu apa ya? Wah, gue nggak ngikutin itu. Cuman kelemahannya adalah 2 emiten itu kurang liquid. Jadi keluar masuknya agak susah. Iya. Chef Arnold Keju nih sambil nyari nih. Tapi Chef Arnold itu beda. Sorry. Mac cheese dia. Aku soalnya pernah lihat Chef Arnold suka promosi. Iya. Kalau ini nggak ini ya, Phil. Apa? Mayora menurut kamu udah kemahalan nggak? Mayora valuasinya mahal, jadi nggak bakal masuk sih. Valuasinya mahal ya? Oke, I see. Karena terakhir ada produk dia yang lagi happening banget nih. Aku kebetulan habis research produk juga. Pernah denger mie oven nggak? Nggak pernah. Nah, itu menarik tuh mie ovennya. Tapi ya, ini kita kasih PR nih buat teman-teman sekalian. Mie oven ya. Jadi gramasinya sama Indomie sama, Will. Rasanya enak. Harganya 2.500. Indomie udah 3.200. Murah banget. Down trading kan, kayak Macarizo kan? Iya, murah banget. Rasanya. Iya, makanya menarik. Cuma ya kita kasih PR buat teman-teman hitung valuasi. Iya. Oke, tadi udah 3 nih, banking. Nah, consumer cyclicalnya gimana? Ada yang menarik nggak? Ayam-ayaman menurut lu gimana, Phil? Nah, ayam Polri ya.
poultry itu paling mending si Java di antara semua. Kalau yang paling masuk dari sisi valuasi dan kinerja. Nah, cuman satu hal yang gue kurang suka dari poultry itu ini. Makanan ayam, 50% bahan bakunya itu dari jagung. Jagung masih mahal Jagung, banget harganya sampai sekarang. Sedangkan kalau bahan baku lu naik, tapi bahan baku lu mahal, kita nggak bisa naikin harga. Karena harga ayam kan ada intervensi dari pemerintah kan. Jadi Iya, di situ iya. juga masalah sih. Cuman kalau harga jagung turun, ya udah jackpot si Java itu bakal kinerjanya. I But for now sayangnya see. harga jagung masih tinggi. Dan kita kan nggak Iya, iya, tahu iya. harga jagung kapan naik atau kapan turun. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Menarik, menarik, menarik. Cuman Nah, Java Phil, bagus sih. Java bagus ya. Lu lebih suka Java daripada Cepin ataupun main? Jauh, ya Java. Lebih suka Java ya? Ya. Oh, oke, oke, oke. Java itu apa ya produk ininya ya, hilirnya ya? Aku kok Kita nggak bisa lupa beli. sih. Oh, dia ada hilirnya. Gue lupa. Ada. Kalau yang itu kan si Cepin kan Nugget itu kan Vietnam. dia kan? Dia ada nuggetnya, ada yang terkenal. Gue lupa cuman dia namanya. Ini. Real good ya, so good ya, so good ya. Oh, ya, so Bener nggak sih? good. Ya, Ya, so good, so good, so good. Java Compete. Iya, 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 iya. Benar, 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 benar. Iya, iya. Kita rupanya agak-agak bertolak belakang rupanya, Phil. Cara pandang fundamentalnya. Kalau gue sukanya main. Kalau ayam gue sukanya main. oh iya. Ya, kalau gue sukanya main. Karena main. Kenapa? Dia PBV-nya murah sih main. Ya, dan main itu dia lucunya dia lagi main ke ini, buka ayam-ayaman gitu kayak restoran ayam kecil-kecil. Namanya apa ya? Kok aku jadi lupa sih? Namanya itu Sanicik namanya. Bukan nih Cik ya. Murah kan itu? Jadi Di Tokopedia murah itu bukan dia hilirisasinya bukan bikin kemasan karena kemasannya tuh udah kalah lah sama Kenzler lah sama macam-macam lah udah kalah jadi dia bikin kayak semacam geprek bensu gitu dia bikin kayak gitu namanya cuma Sanicik tinggal gitu. Indian kita nanya kayak gini. Itu bisa kalau misalkan itu ada story yang menarik bisa kontribusi gede atau enggak? Kalau total Ya kontribusi yang setuju kecil kan nggak ngaruh mau kamu semenarik apapun. Kalau cuma berapa 5% persen revenue, ke revenue iya. ya Mungkin setuju di situ sih setuju. gitu. Story bisa berdampak atau enggak? Nah, tuh teman-teman dapat ilmu lagi tuh. Story bisa berdampak. Nah, oke. Nah ini ada yang nanya sentimen menarik 2023. Sebenarnya gue pengen nanya, masih sama nih 2023 itu kan banyak ngomongin tentang mobil listrik lah setelah G20 gitu ya. Ataupun green energy gitu. Lu ngelihat ini bisa jadi salah satu winning sektor buat lu nggak sih, Phil, sebenarnya sih? Oke, jadi kalau mobil listrik, gue no comment karena gue belum dalamin sih. Yang terkait Oke. EV gitu. Yang Oh, mau dalamin, oh. gue gak bakal tahu. Gak bakal ngerti Mm-mm. apa-apa. Cuma Mm-mm, kalau misalnya mm-mm. makin lama, emang makin berkembang mobil listrik gitu, yang kecipratan utama sih sektor nikel. Gitu, kan pick and Sektor shovel ya. mm-mm, mm-mm. Gitu, bakal Ah, dan dan apakah ini menarik juga, Phil, buat lu sektor nikel? Atau valuasi, menurut lu malah valuasinya udah kemahalan? evaluasi sih. Karena kayak I dari see, I see. COVID orang udah bilang, wah gila nikel menarik. Ya kan jadi, semua orang pingin lah nikel. I see, I see, I see. Nah, Phil, kalau tadi kita ngebahas dari sisi kacamata fundamental perusahaannya, which is kita bicara masalah kuantitatif, angka gitu ya. Kemudian tadi kualitatifnya kita bicara masalah story gitu ya. Tapi kualitatif itu sebenarnya nggak end hanya dengan story. Biasanya ada namanya corporate action, ya baik itu terbitin bonds, kemudian ada right issue, private placement, buyback gitu ya. Nah, lu sendiri melakukan analisa itu nggak, Phil? Dan ada nggak sih success story yang bisa lu share dengan lu menganalisa corporate action? Oh, Atau memang enggak gitu? kalau corporate action orang bilang analisa, gue bilang itu bullshit. Oke. Enggak, bukan analisa. Lu butuh punya kenalan. A1. Kenalan yang dalam, orang itu bisa tahu duluan. Di situ lu baru bisa jackpot dari corporate action. Mm-mm. Contohnya ya, di 2002, tahun lalu 2022, gue ada 3 kali action, lakukan yang hubungan sama corporate action. Yang 2 pertama, nikmat. Yang ketiga, rugi.
Nah, gue coba ceritain ya, kenapa gue jualnya juga. Yang pertama itu waktu itu gue tiba-tiba pas malam gue ditelepon, dibilang, Filbert beli BMTR. Gue bilang, beli seberapa banyak? Dia bilang, lu beli, Filbert lu beli BMTR-nya 20% portol. Itu gue beli, gue ingat banget awal Juli. Nah, bisa apa? Karena emang dia punya kenalan, berarti dia bisa tahu info duluan kan. Nah, pas rumor mergernya dikeluarkan pas akhir Juli 2022, nah itu kan BMTR langsung sempat naik, gila kan, sempat ke 450. Iya. Nah, cuman Iya. akhirnya gue jualnya di 450, gue pikir, oh by teori harusnya bisa ke 500-an. Teori. Cuman nyatanya adalah nggak nyampe-nyampe, malah waktu itu turun-turun. Gue jualnya di 37, 38 gitu lah, sekitar itu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, Panin. Orang yang sama juga, telepon gue waktu itu, pas lagi siang-siang. Filbert, beli PNLF, 10% porto. Dia suruh gitu. Gue bilang, ada apa nih yang menarik? Dia bilang, bla 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 bla. Yaudah, waktu itu gue beli PNLF di 396 ya, kalau nggak salah. Nah, abis itu malah 2 minggu, 3 minggu setelahnya malah turun dulu. Nah, cuman tiba-tiba abis itu sebulanan kemudian tiba-tiba ngegas ke 750. Nah, waktu itu gue udah jual di 735, jual setengah, lalu yang setengah lagi, habis 735 kan dia malah turun kan. Setengah laginya gue jualnya di 550-an gitu. Nah, I see. yang Yang ketiga, ketiga. orang yang sama lagi, dia bilang, Filbert, telepon, beli PNIN. Nah, ini yang kesandungnya ya, PNIN. Waktu itu gue beli di berapa? 1.900. Cuman fairnya, abis itu ternyata karena pokoknya kalau Bang Pani jadi dijual, PNIN dari 1.900 bisa ke 3.000, 4.000-an. Itu kan gila banget, jackpot. Kalau. Cuman ternyata ada dispute gitu lah, terus kayak bayarnya nggak demen, sellernya juga kayak dua-duanya saling keras kepala, jadi kayak kemungkinan deal-nya itu unlikely. Padahal kalau deal harusnya akhir tahun kemarin udah deal loh. Cuman sampai sekarang kan malah nggak ada berita apa-apa kan. Ya, hilang beritanya. Nah, abis itu makanya PNIN waktu itu gue jual di 1.670, itu yang kena hit. Dan waktu itu PNIN gue 40% porto. Wah, sakit itu. Jadi penurunannya sekitar 20% kali 40% porto ya. Ya, sakit itu. Sakit banget. Iya. 10-an% porto lah. Iya, berasa. Karena tesisnya adalah ada dua kemungkinan. Kalau jadi deal, jackpot banget. Cuman yang sayang yang terjadi kan adalah dispute itu. Itu sih kalau tentang core protection. Berarti Pani nggak ngikutin ya waktu itu ya, Pani ya? Pani itu sayangnya. Pani gila banget itu, Pani. Iya. Asih. Jadi kalau menurut dirimu, pandangannya artinya mengenal emiten atau ya tahu emiten lah ya, baru bisa istilahnya mendapatkan keuntungan dari corporate action. Kalau di luar itu ya kita fokusnya lebih ke arah ke core protection susah benar. Gitu. Lebih Karena fokus ke arah fundamentalnya. atau kita bisa tahu info dari semua emiten kan, itu kan unlikely. Gitu. Dan kalau orang bilang core protection, sometimes kalau iya jackpot iya, cuman sometimes nggak semanis itu. Contoh, orang yang sama lagi nih, dia bilang, Filbert beli Mina. Gue bilang, Mina sama apaan? Gue lihat kan, ternyata ada hubungan sama suami puan. Nah, cuman waktu itu gue nggak mau. Itu juga kayak sempat naik ke 80-90, terus kayak sekarang abis itu turun lagi kan. Jadi kayak core protection Mina. Manis yang muncul ya di sini ya. Mina secara itu track record nggak bakal masuk kalau secara track record, nggak berani lah. Itu game di Mina kemarin. Iya. Iya, ini nggak masuk sih, ini mengerikan sekali sih ya. Gocap, hidup, gocap lagi gitu ya. Oke. Nah, Phil, sebelum kita akhiri malam hari ini nih, ada yang nanya nih, kalau dirimu ada rekomendasi buku-buku investasi apa enggak? Sebelum kita ngomongin Filbert Game Plan. Nah, jadi kalau buku rekomendasi itu ada 2. Kalau yang untuk pemula banget tuh cari buku ini, Smiling Investor, karya Pak Lukas Setiatmaji. Di Tokopedia ada kok itu. Itu enak banget bacanya. Bergambar. How to be a smiling investor. Komik. Udah, bakal bosen. Pasti semangat. Ya, komik. Kalau buku itu udah kelar, pinginnya kayak next levelnya apa sih? Yang tadi itu. One Up on Wall Street. Itu Peter Lynch. Nah, itu cari juga bukunya. Itu bakal eye-opening banget kok, 2 buku itu. 2 aja udah. 2 aja udah ya, nggak usah banyak-banyak ya. Nah, sama yang ketiga, Filbert Game Plan. Nah, sebenarnya Filbert Game Plan itu apa sih, Phil? Bisa diceritain nggak sih, Phil? Ke Besti Cuan sini, Phil? Jadi kalau Filbert Game Plan itu awalnya gini, waktu September 2022 kemarin, aku sama temen aku berdua, jadi yang pegang Instagram tuh sebenarnya bukan aku ya. Instagram sama aku tuh beda orang. Editor tuh juga beda orang, admin juga beda. Nah, kita itu waktu itu bilang gini, yuk bikin ini komunitas saham.
idenya itu kalau Filbert Team itu lebih ke open portal. Open portal tuh jadi misalnya kayak apa ya? Kalian jadi bisa ngeliat kayak aku pegang emiten apa aja. Terus kalau aku beli juga, aku langsung infoin detik itu juga. Kalau aku jual juga aku infoin detik itu juga. Gitu. Dan tulis misalnya alasan pembelian apa, alasan penjualannya apa. Nah, kalau misalnya langganan Filbert Team Plan itu juga nanti otomatis akan di-invite ke grup Telegram. Nah, di grup Telegram kan penting kan untuk punya komunitas di mana kayak kita bisa saling diskusi. Gitu. Dan di sana untuk tujuannya adalah kayak bikin sharing-sharing atau saling diskusi, feel free kok di sana. I see. Oke. Nah, ini buat teman-teman yang tadi ingin tahu Filbert Game Plan itu apa, teman-teman bisa download aplikasi Join Cuans dan bisa beli di situ ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat, nanti kita bakalan invite nih ke grupnya Filbert yang tadi untuk diskusi gitu ya. Dan ada promo loh, khusus di aplikasi Cuans itu bakalan ada cashback berupa Cuans Coin sebesar 10% dengan maksimal 100.000 untuk 5 pembeli yang beruntung. Ini tadi gue dipesenin promonya sampai malam ini, tapi gue open sampai malam besok. Ya, dipesenin promonya sampai malam ini ya. Jadi gue open promonya sampai malam besok ya. Pokoknya 5 orang pertama bakalan kita kasih cashback 10% maksimal 100.000. Oke nih, Phil, closing ya. Ada satu pesan nggak buat teman-teman di luar sana yang pengen berusaha menjemput ya sesuai judul kita gitu, financial freedom. Karena kan perjalanannya kan sebenarnya bermula dari investasi ini. Tapi apa sih yang harus dilakukan sebenarnya? Atau pesan-pesan apa sih buat teman-teman kita itu? Satu, kerja serajin mungkin, and kembangkan skill. Beneran give your best lah kalau kerja, jangan main-main. Dari situ kan nanti opportunity pintu lebih kebuka. Lalu kedua, dari kerja, save and invest money tiap bulan untuk di compound, setor terus. Nah, tentang kayak yang orang setor terus untuk invest, kadang orang bilang, wah, kalau saham lagi turun, males nih setor. Nah, itu jangan. Ingat aja kalau investing itu ada long term game. Kayak sampai kita tua kan. Kalau kita believe kita bakal masih hidup lebih dari 30 tahun lagi, dan itu berarti timeline untuk kita investing itu lama sekali. Nah, dan satu hal ya, kadang orang bilang adalah, gimana sih cara dapat return tinggi-tinggi? Kalau target saya pribadi itu di angka 26% per tahun. Kalau dapat 26 udah bersyukur banget. Kenapa angka 26? Itu bukan random number. If kita bisa dapat 26% per tahun, kayak dalam 10 tahun, maka itu uang kita bakal jadi 10 kali lipat. Jadi itu kayak the magic number lah, 26%. Nah, itu kan kata kunci apa? 10 tahun kan? Berarti kalau misalnya kayak sebulan, 2 bulan, yes, 1 atau 2 bulan, atau 3 bulan, or even setahun, bisa aja bakal ada bad year yang lagi kena hit. Contoh, kalau saya pribadi, kalau tadi kan ngomong manisnya aja kan, sejak Oktober, porto saya kena hitnya lumayan loh, gitu. Sejak Oktober kemarin, berarti kayak 4 bulan terakhir lagi kena hit kencang. Nah, cuman kayak apakah dengan gitu kita give up? Enggak. Cuman maksudnya kayak, ini udah part of the game, gimana intinya satu, survive aja. Survive, top up terus, and percaya kalau ini long term game, keep improving yourself and do your best. Gitu. Oke. Ya, back again, balik lagi ya ke teman-teman sekalian ya, bahwa untuk berinvestasi pun sebenarnya tadi yang disampaikan sama Filbert, semuanya itu bisa dilakukan ya selama teman-teman juga mau gitu ya, mau melakukan itu gitu. Karena ada yang ya mau coba-coba investasi tapi nggak mau mendalami investasi seperti apa, itu banyak ya Phil ya. Jadi ujung-ujungnya setengah-setengah aja nih gitu istilahnya. Ya, makanya tadi kalau Filbert udah kasih rekomendasi buku, jangan cuma dengerin Instagram doang. Oke, kasih rekomendasi buku apa, terus habis gitu ya udah gitu, cuma tahu aja gitu, bukunya nggak coba dibaca atau apa. Baca aja ke Grabet, biasa banyak kok yang udah dibuka. Benar-benar. Iya kan? Banyak yang udah dibuka, teman-teman bisa lihat-lihat dulu. Apalagi di Google juga banyak, di Tokped sekarang juga ada. Tapi beli yang original ya, jangan yang nggak original ya. Nanti coba deh, kita ngobrol sama Pak Lukas, siapa tahu Cuans bisa jualan bukunya Pak Lukas. Setuju. Boleh. Ya. Oke, kalau gitu, thank you ya, Phil, sekali lagi, thank you malam harinya, thank you sharing-sharingnya pada malam hari ini, Phil. Ya, semoga cuannya oke terus nih di 2023 sama bestie-bestie juga yang ada di sini. Oke, thank you semuanya, selamat malam, thank you.